Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Cek sound 1 2 3. Masih menjadi misteri kenapa cek sound pakai berhitung. Oke semuanya para pendengar, selamat datang di podcast SKSD ID. Podcast suka-suka Devsa. Di podcast ini gue akan membahas apapun yang gue mau. Suka-suka gue lah pokoknya. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Soalnya nih pandemi nggak selesai-selesai. Ampun. Apalagi udah berapa sih? Udah setahunan ya pandemi. Dari pandemi gue dapat belajar sih. Pelajaran penting nih soal keuangan. Pentingnya punya dana darurat. Awal-awal pandemi semua orang nggak boleh keluar rumah. Kerja pun dari rumah. Yang lebih parah, banyak tempat kerja yang merumahkan karyawannya. Ada juga case seperti gaji lo dipotong, gaji lo ditunda, seperti itulah. Gak punya penghasilan, tapi pengeluaran kan tetap ada. Gimana dong? Semua terjadi begitu cepat. Lo semua yang tidak siap dengan keadaan tidak terduga, pasti akan sangat kewalahan. Dari situ, gue kepikiran, bisa gak sih kita jadi financial planner buat diri kita sendiri? Untuk apa? Ya, biar kita jadi pribadi mandiri yang siap dalam keadaan apapun. Oke, sebelum ke situ, financial planner itu apa sih? Financial planner, nih gue bacain ya. Financial planner merupakan profesi yang membantu suatu perusahaan atau individu dalam merencanakan program keuangan guna memenuhi tujuan finansial dalam jangka panjang bagi kliennya. Menjadi bagian dari penasihat keuangan, seorang financial planner juga membantu untuk memproyeksikan hasil investasi dan tabungan sehingga klien dapat melihat seberapa siap ia untuk pensiun. Nah, sedangkan dari Wikipedia, perencana keuangan atau perencana keuangan perseorangan adalah profesi yang membantu suatu perusahaan atau individu dalam merencanakan keuangannya untuk memenuhi tujuan keuangan jangka panjangnya. Dia juga membantu nasabahnya untuk memperkirakan hasil investasi dan proyek proteksinya dalam berbagai hal seperti persiapan dana pensiun dan dana pendidikan. Perencanaan keuangan dimulai ketika seseorang memiliki penghasilan dan akan dilakukan secara terus-menerus hingga akhir hayatnya. Nah, berarti itu kalau kita udah punya income, penghasilan, kita bisa tuh merencanakan financial plan kita sendiri. Sedangkan menurut alliance.co.id, perencanaan keuangan dibutuhkan oleh setiap orang supaya mampu mewujudkan kondisi finansial yang diharapkan, yaitu sehat dan sejahtera. Nyatanya, hampir di setiap siklus kehidupan seseorang, perencanaan keuangan selalu dibutuhkan. Bagi contoh, ketika kamu pertama kali masuk dunia kerja, perlahan kamu melepaskan diri dari ketergantungan finansial pada orang tua. Di sini kamu akan membutuhkan perencanaan keuangan agar tujuan-tujuan keuangan seperti kebutuhan biaya menikah, pembelian rumah pertama bisa tercapai semuanya. Nah, banyak banget ya. Jadi kalau dari gue ya, jadi kalau lo mau jadi financial planner buat diri lo sendiri, lo harus buat plan. Lo harus tahu tujuan finansial lo apa di masa yang akan datang. Mungkin bisa dimulai dari pertama, catat income per bulan lo berapa. Catat nih penghasilan lo dari mana aja, dari per bulan ini bisa dapat dari mana aja. Mungkin dari pekerjaan pokok lo, dari bisnis sampingan, dari apa aja lah, lo catat semuanya tuh. Terus yang kedua, expense per bulan lo, pengeluaran pokok per bulan lo berapa, urusan rumah tangga, urusan dapur, tagihan atau utang, kayak tagihan listrik, tagihan air, cicilan rumah, cicilan mobil, terus juga pengeluaran lain per bulan, kayak misalkan bisa ngasih orang tua lo, sedekah per bulan wajibnya berapa gitu. Terus yang ketiga, berapa persen dari income lo
yang lo sisihkan buat tabungan lo sendiri. Itu dicatat tuh, biar lo pas udah punya income, udah ada jatahnya sendiri buat tabungan, aman jadinya. Yang keempat, berapa persen buat investasi? Investasi di sini bisa macam-macam ya. Ya bisa berapa persen bukan kadar ya. Besarannya berapa persen buat deposito, masukin beli emas, obligasi, beli saham, atau sekarang cryptocurrency. Nah, kalau bahas investasi ini bakal panjang ya, mendingan kita di sesi sendiri aja ya. Terus lanjut, lo harus tahu berapa persen dana darurat lo sendiri. Nah, besaran dana darurat ini bisa dihitung dari expense tiap bulan lo dan dibedain dari status lo. Misalkan kalau lo yang sendiri dan lo yang udah nikah, beda pasti pengeluarannya kan, atau udah nikah dan punya anak gitu. Perbedaannya di situ. Dan besaran dana darurat ketika lo masih single misalkan sebesar 6 sampai 9 kali dari expense per bulan lo. Kalau untuk yang berumah tangga dan punya anak, lo butuh dana darurat sebesar 12 kali dari pengeluaran lo per bulan. Jadi kalau lo masih single gitu ya, per bulan lo ngabisin 5 juta, jadi lo minimal harus punya dana darurat itu 30 juta buat kedepannya kalau ada apa-apa. Kayak pandemi ini kan, kalau misalkan ternyata lo kerjaannya berhenti atau bisnis lo lagi nggak bagus, itu dan bedanya kalau lo udah nikah dan punya anak ya sebesar 12 kali dari 5 juta itu misalkan, itu 60 juta, itu harus disiapin. Terakhir mungkin nyiapin dana pensiun ya. Kalau gua nggak salah nih ya, ngitung dana pensiun itu lo harus tahu lo pensiun di umur berapa, atau lo mau pensiun di umur berapa kalau lo wirausaha. Dan usia harapan hidup lo biasanya kan 80 tahun lah ya, ambil rata-rata ya. Dan lo harus tahu inflasi per tahunnya berapa tuh. Kalau lo misalkan mau pensiun atau lo harus pensiun di umur 60 tahun dan usia harapan hidup normalnya misalkan 80 tahun gitu kan. Lo ada waktu 30 tahun. 60, 80, 20 dong. Lo ada waktu 20 tahun buat disiapin nih dana pensiunnya. Hitungnya gini, misalkan pengeluaran lo per bulan total itu 10 juta nih, udah di kita ratain lah 10 juta. Terus ada 20 tahun, inflasi per tahun misalkan 3%. Jadi ngitungnya 10 juta dikali 20 kali 12, karena 1 tahun kan 12 bulan ya, dikali 103%. Karena kan nambah 3% tuh. Jadi semuanya 10 juta dikali 20 dikali 12 dikali 103%. Totalnya 2.472 juta rupiah. Wow. Gede banget. Jadi kalau lo mau hidup financial freedom gitu ya, lo harus punya 2 miliar men buat hidup selama 20 tahun sampai lo mati. Dan lo kalau misalkan punya tabungan gitu kan, punya tabungan berapa ratus juta, ya tinggal dikurangin aja dari 2 miliar tadi kebutuhan lo buat dana pensiun. Oh iya, ada lagi misalkan kalau punya anak, dana pendidikan anak. Misalkan lo anaknya berapa per tahun, bayar SPP berapa, dihitung, dimasukin ke dana pendidikan gitu. Jadi lo punya banyak catatan yang lo harus bisa masukin. Pertama kan dari income, pengeluaran lo, terus berapa persen buat tabungan, investasi, berapa persen lo harus berapa besaran dana darurat lo,
berapa besaran dana pensiun, dana pendidikan, dana kesehatan, dan lain-lain lah. Lo harus bikin sendiri, lo hitung sendiri. Lo bisa jadi financial planner buat diri lo sendiri. Kira-kira itulah ya hal-hal yang penting untuk financial plan. Apalagi kalau lo tahu bolehlah kasih tahu gua, kita sharing ya. Kalau dari gua itu aja. Semoga podcast ini membantu lo semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, olahraga, jangan lupa minum vitamin C, vitamin D, vitamin E, semuanya, makan makanan yang sehat. Oke, gue Devsa, pamit. Bye.